Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktari Radia Ananda, NIM 4342301031 dari kelas TRPL 2B Pagi. Di sini saya akan mengerjakan asesmen tengah semester pemrograman basis data dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi Irman Syalubis dan Muhammad Sahrul Nizar. Baik saja, langsung saja di nomor 1. Buatlah bentuk tabel tidak normal anomalies form dari dokumen di atas. Jadi, pada dokumen tersebut saya telah membuat bentuk tidak normalnya. Di sini terdapat 11 atribut, yaitu ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, dan total. Namun, pada bentuk tidak normal ini masih terdapat data-data ganda, seperti multi-value attributes, contohnya pada nomor faktur 998, kode supplier G01, nama supplier Global Nustra, tanggal, jatuh tempo, dan total. Lanjut pada poin B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF hingga 3NF. Pada normalisasi 1NF, tabelnya masih sama, masih terdiri dari 11 atribut. Namun, pada normalisasi pertama, sudah tidak ada lagi multi-value attributes. Sehingga nomor faktur yang ganda seperti nomor faktur 998 akan bernilai 1. Semua atribut bernilai 1. Lalu, pada normalisasi 2NF, kita akan menghilangkan partial dependensi, sehingga semuanya akan tergantung dengan primary key-nya, sehingga terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel supplier, tabel barang, dan tabel faktur. Tabel supplier terdiri dari kode supplier, nama supplier, dan tabel barang terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga. Lalu tabel faktur terdiri dari nomor faktur, kode supplier, kode barang, tanggal, jatuh tempo, dan kuantiti. Lanjut di normalisasi 3NF, tabel terpecah menjadi 4 tabel, yaitu tabel supplier, tabel barang, tabel faktur, dan tabel transaksi. Pada tabel normalisasi 2NF, tabel faktur pada normalisasi 3NF, tabel faktur akan dipecah lagi menjadi tabel transaksi. Sehingga pada tabel transaksi ada atribut ID transaksi, nomor faktur, kode barang, dan kuantiti. Kuantiti yang awalnya berada pada tabel faktur itu akan dipindahkan ke tabel transaksi. Karena tabel faktur ini masih saling bergantungan dengan nomor faktur dan kode barang. Selanjutnya adalah tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Ini adalah relasi tabel yang saya hasilkan, yaitu tabel supplier berelasi dengan tabel faktur, dan tabel faktur berelasi hubungannya yaitu one to many, lalu tabel faktur berelasi dengan tabel transaksi dengan hubungan one to many, dan tabel barang berelasi dengan tabel transaksi dengan hubungan one to many. Lalu, lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Di sini saya sudah membuat database-nya untuk database faktur dari hasil normalisasi tersebut.
Kemudian soal selanjutnya adalah lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Kita langsung ke SQL-nya saja. Sedang proses. Yang pertama adalah untuk DDL-nya. Di sini DDL-nya saya akan menambahkan kolom deskripsi barang pada tabel barang. Query-nya yaitu alter table, DB barang, add kolom, deskripsi barang, varchar 20. Dan jangan lupa memberikan tanda titik koma. Baiklah, berhasil. Lalu kita akan lihat pada tabel barang. Apakah sudah ada kolom deskripsi barangnya? Kolom deskripsi barangnya sudah ada. Lanjut ke DDL selanjutnya, yaitu untuk mengedit tipe data deskripsi barang menjadi varchar 50. Alter table, DB barang, modify, kolom, deskripsi barang. Sekarang kita lihat pada tabel barang apakah kolom deskripsi barang sudah varchar 50. Pada kolom deskripsi barang, typenya berubah menjadi varchar 50. Oke, lanjut ke DDL yang terakhir. Menghapus kolom deskripsi barang pada tabel barang. Tabel barang, drop deskripsi barang. Kita jalankan. Oke. Maaf, ada typo. Nah, di sini tabel kolom deskripsi barangnya sudah terhapus. Lanjut ke DML. Pada DML, saya akan menambahkan nilai pada tabel supplier dengan menggunakan insert. Menambahkan nilai pada tabel supplier, insert into tabel supplier. Benar. Supplier
values-nya adalah S03, namanya adalah sorry, koma. Sekarang kita lihat pada tabel supplier apakah sudah ada. Nih, nilai pada tabel supplier sudah bertambah. Lanjut, kita akan mengedit nama suppliernya tadi. Update TB supplier. Set nama sama dengan terganti menjadi Tiki yang awalnya Astra. Where kode supplier. Where adalah kondisi, jadi dengan kondisi yang kode suppliernya S03. Nih, jadi yang tadi awalnya nama supplier Astra sekarang berganti menjadi Tiki. Baiklah, lanjut. Untuk DML nomor 3, saya akan menambahkan nilai pada tabel barang dengan menggunakan insert. Nambahkan nilai pada tabel barang. Kode barang, nama barang, dan harga. Set typo. Values-nya adalah A03 karena saya sudah menginput 03, nama barangnya kipas angin. Harganya 200.000. Sekarang kita lihat pada tabel barang apakah sudah bertambah. Nih, kipas angin A03. Lanjut, kita akan mengedit harga barangnya, misalnya dari 200.000 ke 500.000. Update barang, set harga sama dengan 500.000. Where kode barang sekarang kita lihat. Nih, kipas angin harganya berubah menjadi 500.000. Lanjut ke DML selanjutnya. Saya akan menghapus nilai pada tabel supplier menggunakan delete. Delete from TB barang. TB barang, where kode barang sama dengan A03. Oke. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat apakah A03 masih ada. A03 sudah terhapus ya. Oke, lanjut.
di DML selanjutnya, yaitu select nomor. Transaksi nomor faktur. Salah. Join TB faktor from TB faktor TB supplier from TB faktor. Supplier TB supplier supplier join TB transaksi. Baiklah, ada error, kita cek dulu. Ini. Nah, select TB faktur, setelah itu query-nya akan tampil seperti pada gambar tersebut. Oke, soal selanjutnya adalah
Tadi kita sudah melakukan operasi DDL dan DML, maka selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2, yaitu membuat database dengan nama DBATS Teori PBD nomor 2. Di sini saya sudah membuat database-nya. Nih, buatlah data tabel dengan nama pegawai yang memiliki file sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat tabel pegawainya dengan file ID, nama, alamat, dan gaji. ID integer 5, nama varchar 20, alamat varchar 20, dan gaji integer 10. Lalu masukkanlah data-data berikut. Saya juga sudah insert data-datanya ke dalam tabel sesuai dengan data yang telah diberikan. Lalu untuk nomor 4, hapuslah record dengan ID 100. Kita akan menghapus record dengan ID 100. Delete from Sekarang kita lihat apakah sudah terhapus. Nah, record ID 100 sudah terhapus ya. Lanjut ke nomor 5, update data untuk ID 101 dan 102. Update. Set. Nama. Alamat Surabaya. Gajinya 10.000. Where ID. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat nih, 101 Naila Surabaya 10.000. Lanjut, kita akan mengupdate data untuk ID 102. Update. Update. Pegawai. Nama sama dengan set.
15.000. Ya, berhasil. Kita lihat apakah ID 102 sudah terganti. Karena ID 102 itu adalah awalnya namanya Burhan, sekarang berganti menjadi Raffi Semarang. Lanjut ke poin 2.6. Lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semuanya. Oke. Pertama adalah semua kolom dari tabel pegawai. Select bintang from. Oke. Tabel pegawai semuanya tampil. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select nama, gaji, from pegawai. Ya, tampil untuk nama dan gaji dari tabel pegawai. Selanjutnya adalah kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Pegawai, nama, persen. Select nama alamat pegawai. Persen. Oke, berhasil. Nama yang berawalan huruf F itu ada Fikri dan Faris. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Ini sama, select nama alamat from pegawai bernama like, tapi ini diganti menjadi persen N. Nih, yang berakhiran N itu ada 2, ada Ivan dan Zakiuddin. Lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Select nama, select nama gaji. Nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000 itu ada Faris, Sigit, Ivan, dan Zakiuddin. Lanjut ke soal yang nomor 6, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Sama, select nama, alamat, gaji from pegawai where gaji 13.000 and alamat sama dengan Surabaya. Nah, ini ada menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Itu ada Sigit, dan Zakiuddin. Lanjut soal nomor 7, kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 dan 20.000, 15.000 sampai 20.000. Select nama, gaji, from pegawai.
15. Nah, jadi pegawai yang memiliki gaji antara 15.000 sampai 20.000 itu ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Lanjut ke soal nomor 8 atau yang terakhir, yaitu gaji maksimum minimum rata-rata dari tabel pegawai. Select max gaji gaji maksimum kita jalankan. Nih, muncul jadi gaji maksimumnya yaitu 21.000, gaji minimumnya 10.000, dan gaji rata-ratanya adalah 15.000. Dan ini adalah gaji rata-ratanya. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat database dengan nama DB ATS Teori PBD. Kita cari. ATS ini. Nah, di sini kita disuruh membuat tabel barang. Di sini saya sudah membuat tabel barangnya. Kita akan lihat strukturnya. Yaitu KD barang varchar 6, nama varchar 20, harga beli integer 9, harga jual integer 9, jumlah integer 3. Lalu di insert, saya juga sudah insert nilainya yang terdiri dari LSD 001 dan PEN 001. Lalu kita di poin C membuat tabel detail pembelian. Untuk tabel detail pembeliannya juga sudah saya buat dengan rincian seperti ini. KD barang varchar 6, harga beli integer 9, harga jual integer 9, jumlah integer 3, operator varchar 8. Lanjut, kita akan membuat trigger di SQL sesuai dengan yang diperintahkan.
karena ada error, kita cek ulang. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita lihat, kita akan melakukan instruksi yang seperti yang sudah diinstruksikan. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Ini harga jual. Untuk namanya kita kasih nama kata. Tutup kurung, titik koma. Insert into detail pembelian. Insert into detail pembelian, kode barang, harga beli. Oh, ini kurang tanda petiknya. Sepertinya ini bukan kode, tapi KD. Oke, ini berhasil. Sekarang kita lihat di detail pembelian. Oke, sudah terisi. Selanjutnya, instruksi selanjutnya adalah lihat berapakah jumlah barang LST 001 sekarang. Select jumlah barang barang sembarang LST 001. Nih, LST 001 masih 0. Lalu di nomor 3, lakukan lagi untuk insert barang LST 001 sebanyak 10. Lalu lihat lagi jumlahnya. Jumlah operator. Satu. Harganya 2.000. Jualnya 2.200. Pilih. Contohnya jika.
Oke, di sini untuk LST001 sudah bertambah. Selanjutnya adalah kita akan melihat berapa jumlah stok barang untuk LST001. Nah, jadi jumlah LST-nya adalah 10. Sekarang kita bisa lihat bahwa pensil alis yang awalnya 0 itu menjadi pensil alis itu awalnya 50. Setelah ditambah 15 dia menjadi 65. Lalu untuk lem setan yang awalnya 0 lalu ditambah 10 dia menjadi 10. Oke, soal selanjutnya adalah beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Nah, jadi untuk trigger yang pertama itu adalah delimiter. Delimiter itu adalah pembuka. Lalu create trigger. Kalau create trigger itu adalah perintah untuk membuat trigger. Lalu nama trigger mana tadi? Nih, delimiter itu adalah pembuka. Lalu create trigger itu untuk perintah membuat trigger. Lalu itu ada stok barang. Itu adalah nama triggernya. Before insert on detail pembelian. Jadi sebelum ditambahkan baris baru ke dalam tabel detail pembelian, lalu untuk for each row-nya itu agar trigger itu dieksekusi setiap baris baru ditambahkan. Lalu untuk update barang, begin update barang set. Nih, begin update barang set itu adalah untuk memperbarui jumlah barang pada tabel barang. Lalu jumlah if ini jumlah if is 0, jumlah 0, jumlah plus new itu untuk menetapkan ke nilai 0 jika 0. Lalu kemudian menambahkannya dengan jumlah yang baru dimasukkan. Lalu untuk where KD barang sama dengan new KD barang itu yaitu barang yang sesuai berdasarkan kode barang yang baru dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Lalu N ini untuk menutup trigger dan delimiternya lagi untuk mengembalikan delimiter ke nilai semula dan jangan lupa untuk menambahkan titik koma agar tidak error. Baiklah, sudah selesai. Sekian penjelasan asesmen tengah semester dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.